Itu saya akan menjelaskan tentang pengguna dan pengembangan sistem. Sistem informasi itu mendukung keseluruhan organisasi eksekutif dan area bisnis. Nah, sistem informasi eksekutif itu dirancang untuk manajer tingkat strategis. Organisasi maya itu memungkinkan aktivitas perusahaan dilakukan tanpa adanya batas lokasi fisik. Layanan informasi untuk menguraikan unit perusahaan yang memiliki tanggung jawab atas mayoritas SDI itu merupakan organisasi layanan informasi. Nah, SDI itu sebagian besar berlokasi di layanan informasi merupakan tanggung jawab CIO. Kalau yang di area pengguna itu tanggung jawabnya manajer pengguna. Administrator basis data bertanggung jawab atas basis data. Analis sistem mengembangkan sistem baru dan memperbaiki sistem yang sudah ada. Lalu spesialis informasi itu memberikan kontribusi atas tersedianya SDI dalam perusahaan. Programmer menggunakan dokumentasi yang dibuat oleh sistem analis untuk membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi. Lalu spesialis jaringan bekerja sama dengan analis sistem dan juga pengguna untuk membuat jaringan komunikasi data. Ini menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Nah, webmaster itu bertanggung jawab atas isi dan juga penyajian situs web perusahaan. Operator bertugas memonitor konsol, mengganti kertas printer, dan tugas lain yang sejenis. Lalu, unit organisasional yang pertama kali disentralisasikan di dalam perusahaan dengan hampir seluruh sumber daya informasi berlokasi di unit IT. Perusahaan biasanya menugaskan analis sistem dan juga programmer handal untuk mengembangkan sistem baru dan merawat sistem yang sudah ada. Sekitar tahun 1970 sampai 1980, perusahaan mendesentralisasi kebanyakan SDI dengan mengalokasikan ke dalam unit bisnis dan memberi wewenang untuk memutuskan sumber daya yang akan diaplikasikan, merupakan tanggung jawab CIO. Sekitar tahun 1990, perusahaan besar mulai mencapai struktur organisasi yang terdesentralisasi secara sentral. Dicapai dengan memberi wewenang pada IS korporat untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan infrastruktur IT. Mengalami dua kesulitan. Yang pertama itu IT berperan penting di perusahaan daripada di masa lalu. Lalu yang kedua itu perubahan teknologi menuntut struktur memberikan perhatian khusus untuk mengembangkan kemampuan dan keahlian informasi, baik bagi pengguna maupun bagi pengembang. Itu ada 3 struktur inovatif. Yang pertama itu model sekutu, ya, layanan informasi yang bekerja sama dengan area bisnis dalam menggunakan teknologi informasi untuk menghasilkan inovasi bisnis. Lalu ada model platform, layanan informasi menyediakan SDI sehingga inovasi itu dapat dicapai oleh area bisnis. Lalu yang ketiga ada model berskala. Sumber daya harus diperoleh begitu peluang pasar muncul dan harus cepat-cepat dilepas ketika peluang tidak terjadi lagi. Ada jaringan penentu visi, CIO itu bekerja sama dengan manajemen puncak untuk menentukan perencanaan strategis. Kalau yang jaringan inovasi itu CIO berinteraksi dengan area bisnis sehingga aplikasi inovatif dapat dikembangkan. Sementara jaringan pencarian sumber itu CIO berinteraksi dengan vendor untuk mendapatkan SDI. Pada akhir tahun 1970 itu pengguna mulai berminat untuk mengembangkan aplikasi komputernya masing-masing secara mandiri. Nah, aktivitas ini disebut dengan komputasi pengguna akhir. Ini merupakan pengaruh dari 4 hal. Yang pertama ada pendidikan komputer, ada antrian layanan informasi, lalu ada peranti lunak siap pakai, dan juga ada murahnya peranti keras. Pengguna sebagai SDI, sumber daya informasi yang sangat penting. Jadi pengguna itu merupakan sumber daya informasi yang sangat penting dalam memberikan kontribusi nyata dalam mencapai sasaran strategis dan meraih keunggulan kompetitif. Keuntungan komputasi pengguna akhir itu ada 2, yaitu menyamarkan kemampuan dan tantangan dan juga mempersempit jarak komunikasi. Nah, resikonya ini ada 6 yang harus diminimalisir. Lalu ada pengetahuan yang harus dikuasai untuk bisa berkarir di bidang layanan informasi, yaitu pengetahuan komputer, pengetahuan informasi, dasar-dasar bisnis, lalu ada teori sistem, proses pengembangan sistem, dan juga pembuatan model sistem.
setiap individu itu memiliki kemampuannya yang berbeda masing-masing. Nah, itu berasal dari bakat ilmiah dan disempurnakan oleh proses pembelajaran. Ada 4 keahlian. Yang pertama, keahlian komunikasi, menyampaikan informasi kepada orang lain, ada kemampuan analitis, ada kreativitas, dan juga ada kepemimpinan. Kepemimpinan ini merupakan kemampuan untuk mengarahkan orang lain untuk melaksanakan tugas. Lalu, setiap SDI itu memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Otomatisasi kantor meliputi seluruh sistem elektronik formal dan non-formal, terutama yang berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang di dalam maupun di luar perusahaan. Keunggulannya ini memberikan sambungan komunikasi bagi orang di dalam dan di luar perusahaan. Lalu mendukung pegawai bagian sekretariat dan administratif. Pengetahuan komputer bertambah, manajer dan profesional menggunakan aplikasi untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Kantor maya merupakan gabungan dari telekomuting dan juga hoteling yang membuat pekerjaan kantor dapat dikerjakan di mana saja. Telekomuting ini menggambarkan karyawan dapat secara elektronik pergi ke tempat kerja. Tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Lalu ada hoteling. Hoteling ini dapat digunakan oleh karyawan, namun dengan cara seperti saat kita menggunakan hotel harus ada reservasi dengan sumber daya dukungan tertentu berdasarkan pekerjaannya. Keuntungannya ada 4, biaya fasilitas rendah, kontribusi sosial, biaya peralatan yang rendah, dan juga berkurangnya penghentian pekerjaan. Kerugian kantor maya ada 2, yaitu kekhawatiran akan risiko keamanan dan juga moral yang rendah. Lalu organisasi maya, operasi keseluruhan perusahaan dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi tidak terikat pada lokasi fisik. Dampak sosialnya itu menurunkan permintaan gedung pencakar langit dan transportasi, sehingga menjadikan kota menjadi lebih tenang. Tapi harus ada kerjasama antar semua pihak. Pemain utamanya merupakan pengguna dan spesialis informasi. Pengembangan sistem pada awalnya dilakukan sepenuhnya oleh spesialis informasi, tapi sekarang pengguna pun dapat mengembangkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.